Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, berjumpa lagi dengan saya Denny Riko Suryanto selaku developer dari Signal Simpus Digital Nasional modul admin. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat BKU pada aplikasi Signal ini. Ya, baik, silakan Bapak dan Ibu kunjungi aplikasi Signalnya, kemudian klik masuk ke admin, masuk ke Signal admin, kemudian masukkan username dan passwordnya, kemudian tahun anggarannya 2025 sesuai yang sekarang, ya. Kemudian pilih ke menu box, kemudian input BKU, ya. Ini adalah menu input untuk BKU. Nah, bagaimana cara untuk membuat BKU ini, ya? Saya udah membuat langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada input saldo tahun lalu, yang kedua adalah input penerimaan box salur, ya. Kemudian ada pergeseran saldo dari rekening utama ke virtual account, kemudian input pengeluarannya, kemudian input pembayaran pajak, kemudian input penerimaan jasa giro dan setor jasa giro, ya. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah dalam pembuatan BKU ini, ya. Baik, kita mulai saja. Masuk ke unit kerja masing-masing. Nah, yang pertama itu ada input saldo tahun lalu. Kita inputkan di BKU Januari, ya. Kita ke penerimaan, kemudian saldo tahun lalunya, ya. Saldo tahun lalu kita pilih, kemudian di bulan Januari tanggal 2 saja. Kita coba saldonya berapa, misalnya 20 juta. Nah, ini kemudian klik simpan. Oke, ini sudah ada. Kemudian hal yang selanjutnya adalah input penerimaan box salur, ya. Kalau yang ini udah, ya, kita tandai saja ini sudah. Oke. Kemudian kita ke input penerimaan box salur. Biasanya ini kan di bulan Maret, ya, kita nerima box salur tahap pertama. Nah, itu biasanya 30% tuh. Kalau kita misalnya pagunya 600 juta, maka 30%-nya kita tuh akan mendapatkan kurang lebih berapa? 180 juta, ya. 180 juta. Nah, kita coba kita ke BKU bulan Maret. Kita input penerimaan bulan Maret, pendapatan dana salur box. Ini rubah ke Maret, misalnya di Maret itu tanggal 3 misalnya. Itu silakan tanggalnya disesuaikan dengan yang tercantum di rekening Bapak dan Ibu, ya. Bisa dilihat rekening korannya. Penerimaannya berapa? Misalnya 180 juta, ya. Nah, ini box salur puskesmas A tahap 1. Oke, klik simpan. Nah, ini sudah ada nih saldonya menjadi 200 juta, 20 juta dari yang tahun lalu, 180 juta dari yang sekarang, ya. Kemudian yang kita lakukan setelah ini, untuk penerimaan sudah. Yang selanjutnya adalah menginput pergeseran saldo ke virtual account, ya. Jadi melalui mekanisme RPD dari rekening induk itu akan masuk ke virtual account sebelum kita transferkan ke masing-masing end user, gitu, ya.
Nah, sekarang kita input ke pergeseran. Nah, ini ada tombol input pergeseran dari rekening utama ke rekening virtualnya. Ya, berapa yang harus kita geserkan, yaitu sesuai dengan RPD-nya masing-masing ya. Kalau Bapak dan Ibu membuat RPD-nya di aplikasi Signa, ya bisa dilihat di menu SPJ-nya nih. Ya, bulan Januari misalnya. Nah, ini anggaran kasnya itu 25 juta tetapi realisasinya 24 juta. Nah, ini kita bisa masukkan saja nih. 24 juta terdiri atas apa saja, siklus hidupnya 17. Nah, kita tinggal copy saja di sini nih. Copy, kemudian RPD-nya tanggal berapa nih? Di approve oleh dinasnya, misalnya tanggal 18. Ya. Nah, ini pergeseran PMT lokal bulan Januari. Bulan. Nah, kita tukarnya, kemudian pergeserannya sudah nih, tidak akan mengurai saldo karena hanya bergeser saja ya. Kemudian geser yang selanjutnya adalah respon penyakit nih ya. Copy. Kemudian kita geser nih respon penyakit nih. Nah, tanggalnya sama di November di Maret tanggal berapa? 18 ya tadi. Oke. Kemudian apa lagi nih? Pergeseran selanjutnya manajemen puskesmas ya. Nah, copy saja manajemen puskesmas. Tanggalnya sama. Ya, jadi tinggal. Nah, ini kita akan contohkan BKU kan yang bulan Januari ya. Ini sudah nih untuk menu pergeseran ya. Jadi pergeseran sudah nih untuk langkah ketiga. Langkah ketiga sudah selesai. Kemudian langkah keempat, input pengeluaran. Nah, input ini juga hal yang mudah juga. Kita tinggal input pengeluaran, pilih menu kegiatan, misalnya dari, oh ini tadi salah ya, ini bukan PMT gitu ya. Harusnya apa? Harusnya siklus hidup ya. Kita hapus saja nih. Nah, cara ngehapus tuh kayak gini. Nah, kemudian kita masukkan pergeseran lagi. Oh, maaf. Itu kita masukkan pergeseran nih. Siklus hidup ya, yang 17 nih. 17 siklus hidup. Siklus hidup tanggalnya Maret tanggal 18. Nah, siklus hidup. Oke, sudah ya. Ini 17 nih, pergeseran yang ininya harus dihapus ya. Ada 2 nih, PMT nih. Nah, ininya harus dihapus. Oke, kita balance lagi nih, 200 juta. Nah, setelah itu kita lakukan pengeluaran. Di menu ini siklus hidup ada 17 nih saldonya di virtual account-nya. Kita bulan Januari. Nah, ini adalah kwitansi-kwitansinya ya yang sudah kita buat di menu SPJ nih. Yang ini 17 kan sama. Nah,
kita pilih semua. Nah, total terpilih akan 1496. Ini akan muncul nih proses pengeluaran untuk 32 kwitansi. Ya. Nih, kalau sebelum dipilih ini nggak akan bisa diklik. Ya, kita pilih dulu proses pengeluaran. Kalau kwitansi lebih besar daripada saldo juga ini nggak akan bisa diklik. Ya. Kemudian kita proses pengeluaran. Nah, ini sudah membackup-kan semua kwitansi nih kita tuh yang di bulan Januari. Nah, nih ya, berikut dengan pemotongan PPh-nya nih. Ya. Pemotongan pajaknya nih ada. Sehingga di bagian atas bannernya pun ada saldo pajak sebesar 50.320. Ya. Input pengeluaran kita sudah. Kemudian yang selanjutnya apalagi? Yang selanjutnya adalah bayar pajak. Nah, bagaimana cara bayar pajak? Nah, ini kan ada saldo pajak nih 50.320. Apakah dibayarkan di bulan Maret atau tidak? Nah, kita tinggal lihat ya. Oh, oke, ternyata dibayarkannya di bulan Maret. Di bulan Maret. Kita masuk ke penyetoran. Jenis penyetoran pajak. Kemudian tanggal penyetorannya misalnya di bulan Maretnya itu tanggal 31. Oke. Pilih pajak mana yang akan kita setorkan. Nah, ini misalnya pajak atas ini. Kemudian kalau mau ditambahin misalnya dengan NTPN-nya. NTPN berapa misalnya ya. Tinggal gitu aja. Kemudian klik simpan penyetoran, maka saldo pajak ini akan menjadi 0 ya. Itu cara bayar pajak. Kalau di bulan yang lain bayar pajaknya ya tinggal dirubah BKU-nya ke bulan yang lain ya. Bulan yang lain. Saldo ini akan mengikuti dengan saldo yang ini, akan sama ya. Nah, ini di bulan Maret. Kemudian ternyata hal yang selanjutnya bayar pajak sudah, ternyata di bulan-bulan sebelumnya tuh ada jasa giro yang masuk. Nah, kita tinggal inputkan ini, input jasa giro ini seperti apa ya. Nah, untuk input jasa giro, ternyata jasa giro itu dimulai dari Januari juga ada jasa gironya. Nah, kita input ke penerimaan jasa giro bank, kemudian pilih tanggal yang sesuai dengan rekening korannya, misalnya tanggal 31. Jasa gironya berapa? Misalnya Rp1.500. Tulis di sini giro bulan Januari 2025. Simpan penerimaan. Nah, ini sudah ya. Nah, kemudian di bulan Februari juga ada penerimaan jasa giro. Inputkan lagi di bulan Februari 2025 tanggal 28 ada 1.200 misalnya. Giro bulan Februari 2025 ya. Simpan penerimaan. Oke, ini sudah selesai nih jasa giro. Ternyata ini input penerimaan jasa giro udah selesai. Kemudian ternyata di bulan Maret itu, awal bulan Maret ada pendebetan untuk jasa giro tuh, karena kan dari BNI langsung di setorkan ke kas daerah masing-masing ya. Nah, ini gimana caranya nih? Kita masuk ke Februari untuk penyetoran. Nah, jenis penyetorannya jasa giro bank. Nah, tanggalnya tanggal berapa nih? Di bulan Maret tuh, oh ternyata tanggal 5. Oke, tanggal 5 sebesar berapa? Tadi tuh 1.500 plus 1.200 berarti Rp2.700. Nih jasa gironya ya. Ada saldo jasa giro 2.700. Jasa giro bank Januari dan Februari 2025. Nah,
tulis di sini setor ke kas daerah. Nah, walaupun itu di debit secara langsung, tetapi di dalam BKU kita catatkan seperti ini ya. Klik penyetoran, jasa gironya jadi 0, saldo pajaknya jadi 0. Nah, sekarang di buku bank juga akan ada nih masing-masing saldonya ya. Kalau tadi PMT ini 0 PMT tuh. Siklus hidup secara saldo 0, tapi ini sudah ada transaksi ini ya. Ada transaksi yang sudah kita lakukan. Kemudian upaya deteksi dini ada penerimaan sebesar 3.900.000. Nah, ya, untuk manajemen pun ada saldo nih 3.400.000. Nah, inilah yang ada di buku bank. Kemudian kalau di buku pajak, nah ini buku pajaknya. Tadi diterimanya itu 50.000, kemudian disetorkan juga 50.000 ya. Nah, bagaimana sekarang untuk mencetak BKU-nya. Nah, saya anggap ini akhir bulan sudah selesai nih di Maret misalnya. Ya, kita tinggal ekspor saja nih. Klik ekspor, kemudian pilih ekspor ke PDF misalnya. Ya, kemudian kita buka. Bam. Nah, ini adalah BKU yang sudah kita buat. Tetapi ada masalah nih. Kenapa BKU-nya ini tidak berurutan nih? Nomor BKU-nya 245345. Nah, bagaimana untuk mengurutkannya? Nah, di sini sebetulnya sudah ada nih peringatan bahwa nomor BKU tidak berurutan. Maka kita harus mengurutkan dulu nomor BKU-nya, karena kita tadi kan mengentrinya tidak berurutan ya, sesuai dengan kronologis rekening koran. Nah, maka kita klik tombol urutkan nomor ini ya, klik OK. Nah, ada peringatan nomor BKU sudah berurutan, sehingga pada bulan Maret ini nomor BKU-nya dimulai dari 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Di bulan Januari kita lihat 1, 2, Februari 3, dan Maret langsung ke 4, 5, 6 dan seterusnya. Sehingga kalau kita ekspor lagi, ekspor ke PDF, akan berurutan nomor BKU-nya ya. Jadi ini adalah BKU dari yang kita buat. Berikut dengan ini ada buku kas pembantunya, buku banknya nih. Langsung ada di sini. Ya. Buku bank, kemudian buku pajak pun ada. Ini buku pajak. Baik, itu saja mungkin yang saya sampaikan dalam tutorial untuk membuat BKU pada aplikasi Signal ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak dan Ibu untuk proses membuat BKU lebih mudah dan lebih cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.